wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Baiklah, teman-teman, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Amin. Doa selesai. Baik, hari ini kita akan mempelajari tentang siapa yang bikin ya pada hari ini? Saya, Bu. Ayo cepat dihapus sama tulisnya. Bu, saya punya luka, dihapus nggak ya, Bu? Aku aja yang hapus gimana? Ya. Di sini Bu bertanya, kan kalau di SD itu pasti kayak ada jalan-jalan atau apa ya, akhir tahun itu pasti ada liburan kan, study tour. Nah, ada nggak sih di kalian yang pernah berkunjung ke Kebun Raya Bogor atau ke gedung kesenian ini? Belum, Ibu. Pernah, Bu. Belum, Bu. Belum, Ibu. Nah, jadi dua tempat itu tuh merupakan peninggalan pemerintah Inggris pada masa kolonial. Nah, jadi Inggris itu mulai menduduki Indonesia sejak keberhasilannya mengalahkan pasukan Gubernur Jenderal Johnson pada tahun, ada yang tahu tahun berapa? 1811. Pada tahun 1812. Nah, jadi setelah mengalahkan ini Belanda, Gubernur Jenderal S ini di wilayah yang kedudukannya di Fakulta. Lalu dia tuh menunjuk Thomas Stamford Raffles sebagai letnan gubernur untuk menjalankan pemerintahan di Indonesia. Jadi Jadi sebagai tokoh dari golongan liberal, Raffles ini menginginkan adanya perubahan dalam berbagai bidang. Ada bidang pemerintah, yang kedua ada di bidang ekonomi. Nah, kalau di bidang pemerintah itu saat menduduki Indonesia, Raffles ini berusaha untuk menghapuskan pemerintahan feodal yang telah melekat gitu di Indonesia. Nah, ada yang tahu nggak sih kebijakan apa di bidang pemerintahan itu? Kan ada 3 tuh. Ada yang bisa nyebutin? Saya, Bu. Ya, dia. Yang pertama itu hubungan baik dengan penguasa lokal. Ya. Yang kedua membagi Pulau Jawa menjadi 18 bagian. Yang ketiga yaitu mengangkat para bupati sebagai pegawai pemerintah sehingga mereka mendapat gaji dalam bentuk uang. Ya, terima kasih. Jadi dalam menjalankan pemerintahannya ini, Raffles ini sangat mencampuri urusan kerajaan lokal di Kesultanan Yogyakarta. Dalam konflik ini, Raffles ini memihak Kesultanan Hamengkubuwono II ini. Padahal sebelumnya Raffles ini tuh memihak Kesultanan Hamengkubuwono yang ke-1. Nah, Raffles ini juga mencampuri konflik yang terjadi di Palembang. Yang kedua ada di bidang ekonomi. Jadi tugasnya Raffles. Jadi tugas utama Raffles di Indonesia itu dia itu untuk meningkatkan
perdagangan dan keuangan. Nah, jadi karena itu Raffles ini berusaha untuk memajukan ekonomi untuk meningkatkan keuntungan untuk Inggris. Bagaimana materi hari ini, bisa dipahami nggak? Bisa Ibu. Baik, Ibu akan membagikan menjadi 2 kelompok. Ibu kasih waktu 3 menit ya untuk diskusi. Siap, Ibu. Tugas utama rapat, kemudian bagaimana kita itu jelas saya. Gimana? Ada yang sudah selesai? Sudah, Bu. Yang sudah, silakan maju. Ini kelompok satu. Kumpul. Ini dikumpul atau ya maju dipresentasikan, Bu? Sudah utama rapat, kebijakan rapat, sudah. Apa janji? Saya dulu Ibu. Silakan kelompok kedua. Di sini adalah sebutkan 3 kebijakan Raffles dalam bidang ekonomi, yaitu adalah salah satunya adalah memperlakukan sistem sewa tanah, menghapus segala bentuk penyiaran wajib hasil bumi, dan menghapus sistem tidak berbeda dan perbudakan. Terima kasih Ibu. Beri aplaus untuk kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3. Ya, di sini saya dari perwakilan kelompok 1 ya, teman-teman akan mempresentasikan. Yaitu yang pertama, tugas utama Raffles itu apa di Indonesia. Jadi tugas utama Raffles itu yang pertama, yang utama adalah meningkatkan perdagangan dan keuangan. Guna apa? Guna untuk keuntungan dari Inggris itu sendiri. Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana kebijakan Raffles di dalam bidang pemerintahan. Nah, jadi di bidang pemerintahan, Raffles ini menjalin hubungan baik dengan para penguasa pemerintahan. Kemudian yang kedua itu membangun Pulau Jawa itu menjadi 18 karesidenan. Kemudian yang ketiga yaitu mengangkat para bupati itu sebagai pegawai pemerintahan sehingga mereka itu dapat digaji oleh pemerintahan Raffles. Mungkin itu saja, Bu. Terima kasih. Beri aplaus untuk kelompok 1. Gimana dengan materi hari ini? Luar biasa Ibu. Luar biasa. Nah, di sini Ibu akan membagikan lagi soal, tapi ini individu ya. Ini tuh nanti kalau UTS soalnya bakalan mirip-mirip seperti ini. Tapi nggak Kisi-kisi lah. kisi-kisi ya, Bu ya. Kisi-kisinya Gitu lah. Oke, Bu, makasih. Apa tugas utama Raffles di Indonesia? Ya. Yang kedua, bagaimana kebijakan Raffles dalam pemerintahan? Ya. Yang ketiga, sebutkan 3 kebijakan
ekonomi. Udah kerjain. Ini Bu, saya udah selesai Bu. Ternyata susah-susah Ibu. Yuk mana yang lain? Untuk memastikan kalian ini sudah paham dengan materi hari ini, Ibu ingin bertanya kembali. Apa sih tujuan Raffles di Indonesia itu? Ada yang tahu? Tadi udah ada soalnya. Mencari rempah-rempah. Salah, yang lain? Untuk Ibu memajukan perekonomian negaranya sendiri yang ada di Inggris atau enggak dia itu. Yang lain? Nggak tahu. Oh, yang lain lagi. Jadi, tugas utama Raffles itu untuk meningkatkan perdagangan dan keuangan. Nah, di sini ada yang bisa menyimpulkan? Ini materi pada hari ini. Oke, saya Bu. Nah, jadi kolonialisme Raffles di Indonesia ini sebenarnya tujuan utama baik untuk meningkatkan kayak menghapus kerja rodi, tanam paksa dan lain sebagainya. Tapi dengan tujuan lain juga untuk memajukan perekonomiannya Inggris sendiri Bu. Jadi ya tetap saja menjajah. Nah, salah satu tujuan Raffles di bidang pemerintahan itu mengangkat bupati menjadi pegawai pemerintahan, kemudian membagi Jawa menjadi 18 keresedenan, dan Raffles ini sendiri ternyata menemukan satu bunga yang ada di Indonesia yang bernama bunga Rafflesia yang dinamakan Rafflesia algii. Itu Bu. Itu Bu. Tadi kesimpulan yang sudah teman kalian simpulkan. Baik, pertemuan hari ini Ibu cukupkan dan kita lanjutkan di minggu depan, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.